Makanya di dalam hadits qudsi Allah berfirman, kadzaba manidda'a mahabbati. Sungguh berdusta orang yang mengaku-ngaku mencintaiku, tapi di waktu berdua-duaan denganku dia tertidur dariku. Wah, ini nendang kita semua. Ya. Setelah kita dianjurkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad untuk membaca Al-Quran beserta adab-adabnya, ada juga anjuran, hanya di terakhir fasal ini itu adalah anjuran Imam Al-Haddad kepada kita, waliyakun laka ayyuhal muridu haddun minat tahajjudi. Bahwa seorang murid itu hendaklah ia harus melakukan atau menjalankan amalia tahajud. Fa innal laila waktu khalwatil abdi ma'a maulah. Karena waktu malam itu adalah waktu di mana seorang hamba itu khalwah. Ya. Bersendiri, berdua-duaan, berasyik-masyuk dengan Maula, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya tanyakan, Habib, kenapa ya? Mungkin selain dari kitab ini, Imam Ghazali dan sebagainya, juga para sufi yang lain, para guru-guru sufi menganjurkan kepada muridnya itu untuk melakukan ibadah tahajud. Bahkan Nabi sendiri, tahajud itu wajib bagi Nabi. Kemudian bagi umatnya itu ada hal-hal yang sunnah. Dan salah satu amalia sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah ibadah tahajud. Kira-kira apa, Habib, rahasia waktu tahajudnya sehingga benar-benar seorang murid itu harus melakukannya, harus melaksanakannya? Ya. Jadi kembali lagi sebelum saya menjawab itu, Habib Abdullah bin Al-Haddad ini menjelaskan di antara wirid yang harus kita perhatikan. Wirid Al-Quran. Itu kaitannya dengan membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Yang kedua, wirid sholat. Wirid sholat ini harus kita perhatikan selain sholat fardu. Kalau sholat fardu itu tidak bisa, itu sudah wajib itu ya. Sebetulnya selain tahajud kan ada sunnah witir, ada sunnah duha, sunnah rawatib, itu harus kita perhatikan. Ada sunnah awabin, harus kita perhatikan juga. Sholat itu menjadi wirid nomor 1 yang harus kita perhatikan sebelum Al-Quran. Karena sholat itu mi'rajul mu'min. Salah satu di antara ciri-ciri murid itu suka sholat. Suka sholat karena sholat itu mi'raj, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat itu telepon gitu ya, langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala itu kan. Nah, setelah itu Al-Qur'an. Setelah itu ada zikir, baru zikir. Nah, walaupun tidak harus urut seperti itu. Nah, mulai dulu dari apa yang kita mampu. Boleh jadi kita mulai dari zikir, itu bisa menopang kita untuk mengerjakan sholat sunnah, bisa menopang kita untuk istiqomah dalam baca Al-Quran, dan amaliyah lainnya. Kalau Imam Ghazali menjelaskan di kitab Bidayatul Hidayah, selama sehari itu, jadwal itu kita juga harus punya waktu untuk membantu orang, menjenguk orang yang sakit, atau kalau tidak bisa setiap hari, dalam seminggu, atau mengantar jenazah jika ada kematian, bersedekah. Bersedekah itu kalau bisa setiap hari, kalau tidak bisa 2 hari sekali, kalau tidak bisa seminggu sekali. Atau kalau kamu belum bisa membantu orang, minimal kamu kerja untuk menjadikan diri kamu ini mulia, tidak meminta-minta, dan keluargamu tidak bergantung, dan keluargamu juga tidak meminta-minta. Itu sesuatu yang bermanfaat kalau dilandasi niat yang baik, bukan bekerja karena tamak mengumpulkan dunia belaka. Nah, sholat ini penting, dan di antara sholat yang sangat penting kita perhatikan memang adalah sholat tahajud. Karena sholat tahajud itu di malam hari, seperti yang disebutkan waktu khalwatul abdi ma'a maula. Waktu berdua-duaan seorang hamba dengan Tuhannya, kekasihnya atau tuannya. Kalau kamu memang cinta kepada Allah,
Orang itu kalau cinta kepada seseorang, pasti dia mencari waktu berdua-duaan. Di saat yang lain tidur, dia mengaktifkan diri. Kalau kita cinta kepada seorang wanita, waktu kita pertama kali mendekati kan kita setelah menikah kita mau punya waktu berdua-duaan dengan wanita yang kita cintai tadi. Kalau ada orang banyak ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa mendekat kepada wanita yang kita cintai. Umpamanya seperti itu. Kalau kamu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di siang hari banyak orang yang mengganggu kontak kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, waktu yang paling jernih untuk asyik maksuk tadi itu ya, untuk saling mencinta dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu di waktu malam hari, di waktu aktivitas semuanya sudah selesai. Makanya di dalam hadits qudsi Allah berfirman, kadzaba manidda'a mahabbati. Sungguh berdusta orang yang mengaku-ngaku mencintaiku, tapi di waktu berdua-duaan denganku dia tertidur dariku. Wah, ini nendang kita semua. Sungguh dusta. Bilangnya cinta, tapi ini waktu berdua-duaan denganku kok kamu tidur. Berarti ada yang lebih kau cintai dari aku. Tidur itu lebih kau cintai daripada aku. Nah, orang kalau cinta nggak bisa tidur ya. Nah, itu di dalam sebuah hadits qudsi seperti itu ya. Nah, di samping itu memang Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat menekankan tahajud kepada Rasulullah SAW. Itu di ayat yang pertama-tama turun kan, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam walaupun sedikit. Sedikitnya itu seberapa? Nisfahu. Setengah malam buat Nabi Muhammad. Kalau kita seperempatnya aja. Awin kusminhu baru. Kalau tidak mampu setengahnya atau lebih kurang dari setengah. Warattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila. Karena kami akan memberikan kepadamu ucapan yang sangat berat. Itu makom. Makom itu hanya bisa didapat oleh orang-orang yang bangun malam. Nah, tapi bangun malam juga sholat fardunya diperhatikan. Karena itu pokok, itu yang pokok. Itu ya. Nah, begitu juga di ayat yang lain, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Dan di sebagian malam minal laili fatahajjat bihi, maka bertahajudlah kamu nafilatan laka sebagai amal sunnah bagimu atau amal kedekatan. Nafilatan laka. Asa ayyab'ataka rabbuka maqaman mahmuda. Boleh jadi, atau kalau kamu melakukan bangun malam itu, tahajud itu, maka Tuhanmu akan menghadiahkan kepadamu kedudukan yang terpuji, kedudukan kedekatan di sisinya. Jadi itu menjadi syarat mutlak bagi orang yang ingin mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Abdullah bin Umar Asyatiri, dia mengatakan yang pendiri Rubat Asyatiri, di anaknya dia namanya Habib Hasan sama Habib Salim Asyatiri, yang meninggal tapi sudah wafat. Itu dia mengatakan, siapa yang tidak bangun tahajud jangan golongkan dirinya seorang murid, walaupun hafal banyak matan. Nah, hafal matan banyak itu, ninggalkan tahajud, jangan sebut dirinya seorang murid. Nah, tapi yang disebut murid di situ apa? Murid akhirat ini. Jadi ini yang disebut oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad supaya kita paham tahajud itu kan tadi saya nyebut setengahnya. Itu jangan sampai nanti berpikiran berat banget tahajud. Tahajud itu semampu kita. Yang penting kita bangun sebelum adzan subuh. Oh, saya mampunya bangun setengah jam sebelum adzan subuh. Kamu sudah dapat manfaatnya tahajud. Bangun setengah jam, bersiap-siap, sholat 2 rakaat semampu kamu. Kemudian berdoa, meminta kepada Allah, istighfar, memohon kepada Allah supaya kamu dapat curahan kedudukan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan waktu tahajud yang paling utama adalah sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam. Ya. Habib. Justru di dekat subuh itu ya. Itu yang paling utama. Habib, alhamdulillah alamin.
Terima kasih Habib yang sudah menjelaskan kepada kita terkait pasal ini. Teman-teman, di pasal ini kita banyak sekali hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil. Langkah-langkah praktis untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya itu kita harus ab'adan nas anil ma'asi. Kita menjadi manusia yang semangat gemar untuk menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang haram, kemudian kita menjaga perkara-perkara yang wajib, perkara-perkara menjalankan yang diperintahkan, gemar mendekatkan diri kepada Allah, paling cepat untuk melakukan kebajikan, perbuatan baik dan sebagainya. Kemudian juga langkah selanjutnya kita dijelaskan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, dianjurkan kita harus benar-benar memanfaatkan semaksimal mungkin waktu kita dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang kemanfaatan, memiliki manfaat banyak orang. Dan kita juga dianjurkan untuk memiliki satu wirid tertentu yang dengan wirid itu kita bisa meningkatkan nilai spiritualitas kepada Allah dan meningkatkan rasa membantu kepada sesama. Dan yang terakhir, dua amalia yang dianjurkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad itu adalah membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar, menjalankan adab-adabnya dan sunah-sunahnya. Dan yang terakhir adalah kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah di waktu malam, yaitu ibadah tahajud. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan anjuran-anjuran yang sangat mulia dari Imam Abdullah bin Al-Haddad ini, tentunya dengan semaksimal mungkin dan sesuai dengan potensi kita. Sebagaimana Allah berfirman, kullun ya'malu 'ala syakilati, lakukan perbuatan amal kalian dengan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan dan kelancaran untuk menjalankan wasiat ini. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih Habib yang sudah menjelaskan kepada kita tentang bab ini. Saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.